sedang di luar kota. Nah, coba Bang Baharul Zaman dijelaskan tadi gimana kronologisnya kok sampai nggak ada. Ini kita sudah mendatangkan Polda Metro Jaya sesuai dengan panggilan ya dari Polda Metro Jaya terkait klien kami bernama Sunarto ini, tapi di panggilan ini seperti kayak main-main gitu loh. Ini dari jauh-jauh datang memenuhi panggilan sebagai rakyat Indonesia yang baik ya, taat hukum, mengikuti prosedur yang ada, tetapi kita sudah datang ini tidak ada penyidiknya. Ya? Nggak ada penyidiknya. Lalu apa panggilan ini sebenarnya? Tadi sempat dikontak di luar kota katanya ya? Kita kontak katanya keluar kota. Coba jelasin Pak Hasanuddin, gimana seharusnya ini? Ya, Bang Azam dulu Bang. Ini ya. Bang Azam juga ikut hadir dari tadi. Iya, jadi inilah makanya saya bilang jangan asal dipanggil Kalau karena belum siap. Karena ini penting, menyangkut juga orang ini kan ada kerjaan dan jauh juga. Belum lagi keluarganya juga ada hal yang harus dirawat. Tapi karena memang ini panggilan, menghormati datang ke Polda. Namun penyidik tidak ada, belum siap katanya. Nah siapnya kapan kita nggak tahu. Nah ini masalah juga gitu loh ya. Di Kemnek kan berapa? Ya, Kemnek berapa ya? 61. Nah makanya dari itu harapan saya itu jangan sampailah dipanggil seenaknya gitu loh. Apalagi YouTuber ini kan semua hanya memang kalau undang-undang pers itu kan memberitakan. Memang itu gitu loh ya. Artinya apa yang terjadi ya diberitakan sesuai undang-undang pers gitu loh. Mungkin saya kira itu cuman ada 2 yang diperiksa sekarang ya. Ya. Dan tambahan saya kira ini pesan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga Pak Kapolda Metro Jaya. Benar-benar memberi pelayanan yang baik lah Pak. Kita ini kan mau hukum kita ditegakkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika sudah ada tindakan dari penyidik untuk melakukan pemanggilan, seyogianya penyidik justru lebih siap dari kami. Kami ini hanya memenuhi panggilan. Nah, bagaimana kita mau menghargai hukum ya kalau aparat penegak hukumnya tidak menghargai hukum. Orang itu Pak Kapolda kalau dipanggil walaupun cuma jadi saksi itu udah ketakutan. Nah ini klien kami sudah kami tenangkan, kami jelaskan saksi itu tidak perlu cemas, tidak perlu takut, hanya menjelaskan apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri. Kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu, ngarang-ngarang. Tapi dia sendiri kan kalau dipanggil ya tetap ya ada rasa cemas biasa itu karena tidak terbiasa berinteraksi dengan polisi. Hari ini kami sudah berusaha meyakinkan kami untuk hadir memenuhi panggilan sebagai bentuk dari itikat baik, warga negara taat hukum. Penyidik di Polda malah nggak ada. Ditanya kosong, adanya yang lagi di luar kota. Ditunggu-tunggu nggak ada kejelasan. Ya sudah, karena nggak ada kejelasan tentu status ya dari Pak Narto klien kami ini bukan mangkir, kita sudah datang. Tapi yang mereka nggak ada, ya kita undur diri gitu. Lalu 2 saksi yang diperiksa itu terkait apa? Maksudnya dalam konteks apa nih Pak? Sebenarnya sama, jadi kan konteksnya tetap terkait peningkatan penyelidikan ke penyidikan terhadap 12 terlapor. Ada Egy Sujana, Rizal Fathia, Kurniatri Royani, Roy Surjo, Tifauziat Yasuma, ada bahkan Abraham Samad, ya ada Mikael Sinaga. Intinya 12 orang itu naik ya. Dan pasalnya macam-macam. Nah, dugaan kami karena belum diperiksa, ada peristiwa yang beririsan dengan Pak Narto selaku YouTuber. Cuman kalau di suratnya kan disebutkan peristiwa di 12 Januari 2025. Pak Narto tadi nggak tahu di peristiwa itu. Tapi karena namanya panggilan kita nggak tahu nanti kalau nggak datang dianggap mangkir. Kita tetap mau datang. Mana tahu selain 12 Januari ada hal lain yang bisa dijelaskan oleh penyidik sehingga relevan ya. Ya 22 Januari relevan panggilan itu ditujukan kepada klien kami. Kalau di tanggal 22 Januari nggak ada di peristiwa apa begitu. Artinya 2 saksi yang sedang diperiksa itu hadir di 20 Januari sementara untuk saksi itu juga nggak hadir. Jadi Dr. Julia itu sebenarnya nggak hadir juga. Surat panggilannya juga sama 22 Januari. Namun sekali lagi karena kita sarankan janganlah ngikuti saudara Joko Widodo dipanggil nggak hadir, alasan sakit dan seterusnya. Hadir juga di Polda. Nah, cuman untuk keduanya alhamdulillah sedang berproses. Tapi yang sayangkan kepada Polda Metro Jaya ini ada satu saksi terbengkalai urusannya kan bukan masalah bisa atau tidak kan waktunya terbuang sia-sia. Ada urusan di keluarga yang harusnya bisa ditunaikan menjadi terbengkalai gitu. Cuma catatan saja lah. Nah, justru kami jadi kita beraduga jangan memang mau dikerjai semua orang-orang cukup dipanggil-panggil yang penting biar takut begitu. Enggak boleh gitulah menegakkan hukum. Jangan hanya untuk melayani laporan saudara Joko Widodo
ya institusi penegak hukum, ya institusi kepolisian jadi jatuh wibawanya di tengah masyarakat. Dan kalau kayak begini, coba bagaimana kita bisa menghargai institusi penegak hukum yang mengeluarkan panggilan, yang manggil, yang kita datang, orangnya kagak ada, penyidiknya kagak ada. Tapi untuk di surat itu apakah konteks yang akan ditanyakan sudah ditulis juga? Sudah, ya tadi peristiwanya terkait peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan 160 Terlapor. ya pasal, kemudian 310 KWP, 311 KWP, 28 Undang-Undang ITE yang sudah juga definitif atas nama terlapor yang saya sebutkan tadi. 12. Nah, beliau juga sudah dijelaskan sebagai saksi. Cuman peristiwanya hanya disebutkan di 2 Februari 2025 yang bertempat di Jakarta Pusat. Ya. Februari Jakarta Pusat. Ada hal yang penting saya sampaikan tentang equality before the law. Ya. Bahwa kepastian hukum itu dalam konteks penyeimbang itu tidak ada perbedaan. Nah, contoh ya, kayak kita mau masuk, HP semua harus disita. Lah coba kemarin kayak Joko, rekan-rekan pers itu seenaknya mau apa? Masuk ke ruang penyidikan ya? Mau ruang penyidikan, Iya, bisa meliput. begitu. Pertanyaan saya, apakah rekan-rekan di sini sebagai pers bisa masuk ke dalam meliput? Coba, bisa nggak kira-kira? Nah, ini yang saya maksud, ditabrak equality before the law. Saya bilang, artinya janganlah mempertontonkan dengan cara-cara begitu. Yang baik lah, nggak apa-apa gitu loh. Padahal kan dia dipilih oleh rakyat, semua fasilitas dari rakyat. Sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2. Daulat rakyat itu tertinggi di negara kita. Negara tanpa rakyat kan nggak bisa. Masa iya mau mengkriminalisasi rakyatnya? Saya kira itu aja. Pak Narto nanti kalau dipanggil lagi siap datang ya? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Berarti ini saat ini konteksnya berarti akan pulang dan tidak Iya dong. Iya gimana? Nggak ada penyidik. Penyidiknya nggak ada. Kecuali Anda Cuma nanti penggantinya kalau apa? dipanggil ulang ya tetap kita penuhi lagi. Iya, makasih Oke, ya. makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Damping yang lain. Bang Bahar kita tetap ke atas karena layar kan nggak pulang dulu. Iya. Oke, makasih semuanya ya. Ya. Sedang di luar kota. Nah, coba Bang Baharul Zaman dijelaskan tadi gimana kronologisnya kok sampai nggak ada gitu. Ini kita sudah mendatangin Polda Metro Jaya sesuai dengan panggilan ya dari Polda Metro Jaya terkait klien kami bernama Sunarto ini. Tapi di panggilan ini seperti kayak main-main gitu loh. Ini dari jauh-jauh datang memenuhi panggilan sebagai rakyat Indonesia yang baik ya, taat hukum, mengikuti prosedur yang ada. Tetapi kita sudah datang ini tidak ada penyidiknya. Ya? Nggak ada penyidiknya. Lalu apa panggilan ini sebenarnya? Tadi sempat dikontak di luar kota katanya ya. Kita kontak katanya keluar kota. Coba jelasin Pak Kesanudin, gimana seharusnya ini? Ya, Bang Azam dulu Bang. Ini Ya. Bang Azam juga ikut hadir dari tadi. Iya, jadi inilah makanya saya bilang jangan asal dipanggil Kalau karena belum siap, ya. belum siap. Karena ini penting menyangkut juga orang ini kan ada kerjaan dan jauh juga. Belum lagi keluarganya juga ada hal yang harus dirawat. Tapi karena memang ini panggilan, menghormati datang ke Polda. Namun penyidik tidak ada, belum siap katanya. Nah siapnya kapan kita nggak tahu. Nah ini masalah juga gitu loh ya. Di Kemnek kan berapa? Ya, karena Kemnek berapa itu? 61. Nah, makanya dari itu harapan saya itu jangan sampailah dipanggil-panggil seenaknya gitu lah. Apalagi YouTuber ini kan semua hanya memang kalau undang-undang pers itu kan memberitakan. Memang itu gitu loh ya. Artinya apa yang terjadi ya diberitakan sesuai undang-undang pers gitu loh. Mungkin saya kira itu cuman ada 2 yang diperiksa sekarang ya. Ya. Dan tambahan saya kira ini pesan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga Pak Kapolda Metro Jaya. Benar-benar memberi pelayanan yang baik lah Pak. Kita ini kan mau hukum kita ditegakkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika sudah ada tindakan dari penyidik untuk melakukan pemanggilan, seyogianya penyidik justru lebih siap dari kami. Kami ini hanya memenuhi panggilan. Dan bagaimana kita mau menghargai hukum ya kalau aparat penegak hukumnya tidak menghargai hukum. Orang itu Pak Kapolda kalau dipanggil walaupun cuma jadi saksi itu udah ketakutan.
Nah ini klien kami sudah kami tenangkan, kami jelaskan saksi itu tidak perlu cemas, tidak perlu takut, hanya menjelaskan apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri. Kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu, ngarang-ngarang. Tapi dia sendiri kan kalau dipanggil ya tetap ya ada rasa cemas biasa itu karena tidak terbiasa berinteraksi dengan polisi. Hari ini kami sudah berusaha meyakinkan klien kami untuk hadir memenuhi panggilan sebagai bentuk dari itikat baik, warga negara taat hukum. Penyidik di Polda malah nggak ada. Ditanya kosong. Adanya yang lagi di luar kota, ditunggu-tunggu nggak ada kejelasan. Ya sudah, karena nggak ada kejelasan tentu status ya dari Pak Narto klien kami ini bukan mangkir, kita sudah datang. Tapi yang mereka nggak ada, ya kita undur diri gitu. Lalu dua saksi yang diperiksa itu terkait apa? Kita dalam konteks apa nih Pak? Sebenarnya sama, jadi kan konteksnya tetap terkait peningkatan penyelidikan ke penyidikan terhadap 12 terlapor. Ada Egy Sujana, Rizal Fathia, Kurniatri Royani, Roy Surjo, Tifauziat Yasuma, ada bahkan Abraham Samad, ya ada Mikael Sinaga. Intinya 12 orang itu naik ya, dan pasalnya macam-macam. Nah, dugaan kami karena belum diperiksa ada peristiwa yang beririsan dengan Pak Narto selaku YouTuber. Cuman kalau di suratnya kan disebutkan peristiwa di 12 Januari 2025. Pak Narto ini nggak tahu di peristiwa itu. Tapi karena namanya panggilan kita nggak tahu nanti kalau nggak datang dianggap mangkir. Kita tetap mau datang. Mana tahu selain 12 Januari ada hal lain yang bisa dijelaskan oleh penyidik sehingga relevan ya. Ya 22 Januari relevan panggilan itu ditujukan kepada klien kami. Kalau di tanggal 22 Januari nggak ada di peristiwa apa begitu. Artinya dua saksi yang sedang diperiksa itu hadir di 20 Januari sementara untuk saksi yang itu juga nggak hadir. Jadi Dr. Julia itu sebenarnya nggak hadir juga. Surat panggilannya juga sama 22 Januari. Namun sekali lagi karena kita sarankan janganlah ngikuti saudara Joko Widodo dipanggil nggak hadir, alasan sakit dan seterusnya. Hadir juga di Polda. Nah, cuman untuk keduanya alhamdulillah sedang berproses. Tapi yang sayangkan kepada Polda Metro Jaya ini ada satu saksi terbengkalai urusannya kan bukan masalah bisa atau tidak kan waktunya terbuang sia-sia. Ada urusan di keluarga yang harusnya bisa ditunaikan menjadi terbengkalai gitu. Cuman catatan saja lah. Nah, justru kami jadi kita beraduga jangan memang mau dikerjai semua orang-orang cukup dipanggil-panggil yang penting biar takut begitu. Nggak boleh gitulah menegakkan hukum. Jangan hanya untuk melayani laporan saudara Joko Widodo ya, institusi penegak hukum ya institusi kepolisian jadi jatuh wibawanya di tengah masyarakat. Dan kalau kayak begini, coba bagaimana kita bisa menghargai institusi penegak hukum yang mengeluarkan panggilan, yang manggil, yang kita datang orangnya kagak ada, penyidiknya kagak ada. Tapi untuk di surat itu apakah konteks yang akan ditanyakan sudah ditulis juga? Sudah, ya tadi peristiwanya terkait peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan 160 Terlapor. ya pasal kemudian 310 KWP, 311 KWP, 28 Undang-Undang ITE yang sudah juga definitif atas nama terlapor yang saya sebutkan tadi. 12. Nah, beliau juga sudah dijelaskan sebagai saksi. Cuman peristiwanya hanya disebutkan di 2 Februari 2025 yang bertempat di Jakarta Pusat. Ya. Februari Jakarta Pusat. Ada hal yang penting saya sampaikan tentang equality before the law. Ya. Bahwa kepastian hukum itu dalam konteks penyeimbang itu tidak ada perbedaan. Nah, contoh ya, kayak kita mau masuk, HP semua harus disita. Lah coba kemarin kayak Joko, rekan-rekan pers itu seenaknya mau apa? Masuk ke ruang penyidikan ya? Mau ruang penyidikan Bisa meliput. begitu. Pertanyaan saya, apakah rekan-rekan di sini sebagai pers bisa masuk ke dalam meliput? Coba, bisa nggak kira-kira? Nah ini yang saya maksud, ditabrak equality before the law. Saya bilang artinya janganlah mempertontonkan dengan cara-cara begitu. Yang baik lah, nggak apa-apa gitu loh. Padahal kan dia dipilih oleh rakyat, semua fasilitas dari rakyat. Sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2. Daulat rakyat itu tertinggi di negara kita. Negara tanpa rakyat kan nggak bisa. Masa iya mau mengkriminalisasi rakyatnya? Saya kira itu aja. Pak Narto nanti kalau dipanggil lagi siap datang ya? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Berarti ini saat ini konteksnya berarti akan pulang dan tidak Iya dong. Iya gimana? Nggak ada penyidik. Penyidiknya nggak ada. Kecuali Anda Cuman nanti kalau apa? dipanggil ulang ya tetap kita penuhi lagi. Iya, makasih Oke, ya. makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Kasih. Sedang yang lainnya sedemikian. Pembar kita tetap ke atas karena layar kan nggak pulang dulu gitu. Oke, makasih semuanya ya. Ustaz Presiden, mic-nya. Ustaz Presiden. Ustaz Presiden. Tahu gua. Iya.
sedang di luar kota. Nah, coba Bang Baharul Zaman dijelaskan tadi gimana kronologisnya kok sampai nggak ada gitu. Ini kita sudah mendatangkan Polda Metro Jaya sesuai dengan panggilan ya dari Polda Metro Jaya terkait klien kami bernama Sunarto ini. Tapi di panggilan ini seperti kayak main-main gitu loh. Ini dari jauh-jauh datang memenuhi panggilan sebagai rakyat Indonesia yang baik ya, taat hukum, mengikuti prosedur yang ada. Tetapi kita sudah datang ini tidak ada penyidiknya. Ya? Nggak ada penyidiknya. Lalu apa panggilan ini sebenarnya? Tadi sempat dikontak di luar kota katanya ya. Kita kontak katanya keluar kota. Coba jelasin Pak Hasanuddin, gimana seharusnya ini? Ya, Bang Azam dulu Bang. Ini Ya. Bang Azam juga ikut hadir dari tadi. Iya, jadi inilah makanya saya bilang jangan asal dipanggil Kalau karena belum siap, ya. belum siap. Karena ini penting menyangkut juga orang ini kan ada kerjaan dan jauh juga. Belum lagi keluarganya juga ada hal yang harus dirawat. Tapi karena memang ini panggilan menghormati datang ke Polda. Namun penyidik tidak ada, belum siap katanya. Nah, siapnya kapan kita nggak tahu. Nah, ini masalah juga gitu loh ya. Di Kemnek kan berapa? Ya, karena Kemnek berapa itu? 61. Nah, makanya dari itu harapan saya itu jangan sampailah dipanggil-panggil seenaknya gitu loh. Apalagi YouTuber ini kan semua hanya memang kalau undang-undang pers itu kan memberitakan. Memang itu gitu loh ya. Artinya apa yang terjadi ya diberitakan sesuai undang-undang pers gitu loh. Mungkin saya kira itu cuman ada 2 yang diperiksa sekarang ya. Ya. Dan tambahan saya kira ini pesan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga Pak Kapolda Metro Jaya. Benar-benar memberi pelayanan yang baik lah Pak. Kita ini kan mau hukum kita ditegakkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika sudah ada tindakan dari penyidik untuk melakukan pemanggilan, seyogianya penyidik justru lebih siap dari kami. Kami ini hanya memenuhi panggilan. Dan bagaimana kita mau menghargai hukum ya kalau aparat penegak hukumnya tidak menghargai hukum. Orang itu Pak Kapolda kalau dipanggil walaupun cuma jadi saksi itu udah ketakutan. Nah, ini klien kami sudah kami tenangkan, kami jelaskan saksi itu tidak perlu cemas, tidak perlu takut, hanya menjelaskan apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri. Kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu, ngarang-ngarang. Tapi dia sendiri kan kalau dipanggil ya tetap ya ada rasa cemas biasa itu karena tidak terbiasa berinteraksi dengan polisi. Hari ini kami sudah berusaha meyakinkan kami untuk hadir memenuhi panggilan sebagai bentuk dari itikat baik, warga negara taat hukum. Penyidik di Polda malah nggak ada. Ditanya kosong, adanya yang lagi di luar kota. Ditunggu-tunggu nggak ada kejelasan. Ya sudah, karena nggak ada kejelasan tentu status ya dari Pak Narto klien kami ini bukan mangkir, kita sudah datang. Tapi yang mereka nggak ada, ya kita undur diri gitu. Lalu 2 saksi yang diperiksa itu terkait apa? Maksudnya dalam konteks apa nih Pak? Sebenarnya sama, jadi kan konteksnya tetap terkait peningkatan penyelidikan ke penyidikan terhadap 12 terlapor. Ada Egy Sujana, Rizal Fadia, Kurniatri Royani, Roy Suryo, Fauzia Tiasuma, ada bahkan Abraham Samad, ya ada Mikael Sinaga. Intinya 12 orang itu naik ya. Dan pasalnya macam-macam. Nah, dugaan kami karena belum diperiksa, ada peristiwa yang beririsan dengan Pak Narto selaku YouTuber. Cuman kalau di suratnya kan disebutkan peristiwa di 12 Januari 2025. Pak Narto ini nggak tahu di peristiwa itu. Tapi karena namanya panggilan kita nggak tahu nanti kalau nggak datang dianggap mangkir. Kita tetap mau datang. Mana tahu selain 12 Januari ada hal lain yang bisa dijelaskan oleh penyidik sehingga relevan ya. 22 Januari relevan panggilan itu ditujukan kepada klien kami. Kalau di tanggal 22 Januari nggak ada di peristiwa apa begitu. Artinya 2 saksi yang sedang diperiksa itu hadir di 20 Januari sementara untuk saksi itu juga nggak hadir. Jadi Dr. Julia itu sebenarnya nggak hadir juga. Surat panggilannya juga sama 22 Januari. Namun sekali lagi karena kita sarankan janganlah ngikuti Saudara Joko Widodo dipanggil nggak hadir, alasan sakit dan seterusnya. Hadir juga di Polda. Nah, cuman untuk keduanya alhamdulillah sedang berproses. Tapi yang sayangkan kepada Polda Metro Jaya ini ada satu saksi terbengkalai urusannya kan bukan masalah bisa atau tidak kan waktunya terbuang sia-sia. Ada urusan di keluarga yang harusnya bisa ditunaikan menjadi terbengkalai. Cuman catatan saja lah. Nah, justru kami jadi kita beraduga jangan memang mau dikerjai semua orang-orang cukup dipanggil-panggil yang penting biar takut begitu. Nggak boleh gitulah menegakkan hukum. Jangan hanya untuk melayani laporan Saudara Joko Widodo ya. Institusi penegak hukum ya institusi kepolisian jadi jatuh wibawanya di tengah masyarakat. Dan kalau kayak begini, coba bagaimana kita bisa menghargai institusi penegak hukum yang mengeluarkan panggilan? Yang manggil, yang kita datang, orangnya kagak ada. Penyidiknya kagak ada. Jadi untuk
di surat itu apakah konteks yang akan ditanyakan sudah ditulis juga? Sudah, ya tadi peristiwanya terkait peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan 160 Pelapor. ya pasal kemudian 310 KUHP, 311 KUHP, 28 Undang-Undang ITE yang sudah juga definitif atas nama terlapor yang saya sebutkan tadi. 12. Nah, beliau juga sudah dijelaskan sebagai saksi. Cuman peristiwanya hanya disebutkan di 2 Februari 2025 yang bertempat di Jakarta Pusat. Ya. Februari, Jakarta Pusat. Ada hal yang penting saya sampaikan tentang equality before the law. Ya. Bahwa kepastian hukum itu dalam konteks penyeimbang itu tidak ada perbedaan. Nah, contoh ya, kayak kita mau masuk, HP semua harus disita. Nah, coba kemarin kayak Joko, rekan-rekan pers itu seenaknya mau apa? Masuk ke ruang penyidikan ya? Mau ruang penyidikan Bisa meliput. begitu. Pertanyaan saya, apakah rekan-rekan di sini sebagai pers bisa masuk ke dalam meliput? Coba, bisa nggak kira-kira? Nah, ini yang saya maksud, ditabrak equality before the law. Saya bilang, artinya janganlah mempertontonkan dengan cara-cara begitu. Yang baik lah, nggak apa-apa gitu loh. Padahal kan dia dipilih oleh rakyat, semua fasilitas dari rakyat. Sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2. Daulat rakyat itu tertinggi di negara kita. Negara tanpa rakyat kan nggak bisa. Masa iya mau mengkriminalisasi rakyatnya? Saya kira itu aja. Pak Narto nanti kalau dipanggil lagi siap datang ya? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Berarti ini saat ini konteksnya berarti akan pulang dan tidak Iya dong. Ya gimana? Nggak ada penyidik. Penyidiknya nggak ada. Kecuali Anda Cuma nanti penggantinya kalau apa? dipanggil ulang ya tetap kita penuhi lagi. Itu pas request. Iya, makasih Oke, ya. makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Kasih kamar di pas request. Nggak boleh pulang. Lagi damping yang lain. Pembar kita tetap ke atas karena layar kan nggak pulang dulu. Iya. Oke, makasih semuanya ya. Ustaz Presiden, mic-nya. Ustaz Presiden. Ustaz Presiden. Mic. Tahu gua. Iya. Sedang di luar kota. Nah, coba Bang Bahru Zaman dijelaskan tadi gimana kronologisnya kok sampai nggak ada gitu. Ini kita sudah mendatangin Polda Metro Jaya sesuai dengan panggilan ya dari Polda Metro Jaya terkait klien kami bernama Sunarto ini. Tapi di panggilan ini seperti kayak main-main gitu loh. Ini dari jauh-jauh datang memenuhi panggilan sebagai rakyat Indonesia yang baik ya, taat hukum, mengikuti prosedur yang ada. Tetapi kita sudah datang ini tidak ada penyidiknya. Ya? Nggak ada penyidiknya. Lalu apa panggilan ini sebenarnya? Tadi sempat dikontak di luar kota katanya ya. Kita kontak katanya keluar kota. Coba jelasin Pak Kesanudin, gimana seharusnya ini? Ya, Bang Azam dulu, Bang. Ini Ya. Bang Azam juga ikut hadir dari tadi. Iya, jadi inilah makanya saya bilang jangan asal dipanggil Kalau karena belum siap, ya. belum siap. Karena ini penting menyangkut juga orang ini kan ada kerjaan dan jauh juga. Belum lagi keluarganya juga ada hal yang harus dirawat. Tapi karena memang ini panggilan menghormati datang ke Polda. Namun penyidik tidak ada. Belum siap katanya. Nah, siapnya kapan kita nggak tahu. Nah, ini masalah juga gitu loh ya. Di Kemnek kan berapa? Ya, karena Kemnek berapa ya? 61. Nah, makanya dari itu harapan saya itu jangan sampailah dipanggil-panggil seenaknya gitu lah. Apalagi YouTuber ini kan semua hanya memang kalau undang-undang pers itu kan memberitakan. Memang itu gitu loh ya. Artinya apa yang terjadi ya diberitakan sesuai undang-undang pers gitu loh. Mungkin saya kira itu cuman ada 2 yang diperiksa sekarang ya. Ya. Dan tambahan saya kira ini pesan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga Pak Kapolda Metro Jaya. Benar-benar memberi pelayanan yang baik lah Pak. Kita ini kan mau hukum kita ditegakkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika sudah ada tindakan dari penyidik untuk melakukan pemanggilan, seyogianya penyidik justru lebih siap dari kami. Kami ini hanya memenuhi panggilan. Nah, bagaimana kita mau menghargai hukum ya kalau aparat penegak hukumnya tidak menghargai hukum? Orang itu Pak Kapolda kalau dipanggil walaupun cuma jadi saksi itu udah ketakutan. Nah, ini klien kami sudah kami tenangkan, kami jelaskan saksi itu tidak perlu cemas, tidak perlu takut, hanya menjelaskan apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri. Kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu, ngarang-ngarang. Tapi dia sendiri kan kalau dipanggil ya tetap ya ada rasa cemas biasa itu karena tidak terbiasa berinteraksi dengan polisi. Hari ini kami sudah berusaha meyakinkan
kami untuk hadir memenuhi panggilan sebagai bentuk dari itikat baik, warga negara taat hukum. Penyidik di Polda malah nggak ada. Ditanya kosong, adanya yang lagi di luar kota. Ditunggu-tunggu nggak ada kejelasan. Ya sudah, karena nggak ada kejelasan tentu status ya dari Pak Narto klien kami ini bukan mangkir, kita sudah datang. Tapi yang mereka nggak ada, ya kita undur diri gitu. Lalu dua saksi yang diperiksa itu terkait apa? Maksudnya dalam konteks apa nih Pak? Sebenarnya sama, jadi kan konteksnya tetap terkait peningkatan penyelidikan ke penyidikan terhadap 12 terlapor. Ada Egy Sujana, Rizal Fathia, Kurniatri Royani, Roy Surjo, Fauzia Tiasuma, ada bahkan Abraham Samad, ya ada Mikael Sinaga. Intinya 12 orang itu naik ya. Dan pasalnya macam-macam. Nah, dugaan kami karena belum diperiksa, ada peristiwa yang beririsan dengan Pak Narto selaku YouTuber. Cuman kalau di suratnya kan disebutkan peristiwa di 12 Januari 2025. Pak Narto ini nggak tahu di peristiwa itu. Tapi karena namanya panggilan, kita nggak tahu nanti kalau nggak datang dianggap mangkir. Kita tetap mau datang. Mana tahu selain 12 Januari ada hal lain yang bisa dijelaskan oleh penyidik sehingga relevan ya. 22 Januari relevan panggilan itu ditujukan kepada klien kami. Kalau di tanggal 22 Januari nggak ada di peristiwa apa gitu. Artinya dua saksi yang sedang diperiksa itu hadir di 20 Januari, sementara untuk saksi itu juga nggak hadir. Jadi Dr. Julia itu sebenarnya nggak hadir juga. Surat panggilannya juga sama 22 Januari. Namun sekali lagi karena kita sarankan janganlah ngikuti Saudara Joko Widodo dipanggil nggak hadir, alasan sakit dan seterusnya. Hadir juga di Polda. Nah, cuman untuk keduanya alhamdulillah sedang berproses. Tapi yang sayangkan kepada Polda Metro Jaya ini ada satu saksi terbengkalai urusannya, kan bukan masalah bisa atau tidak, kan waktunya terbuang sia-sia. Ada urusan di keluarga yang harusnya bisa ditunaikan menjadi terbengkalai gitu. Cuma catatan saja lah. Nah, justru kami jadi kita beraduga, jangan memang mau dikerjai semua orang-orang, cukup dipanggil-panggil yang penting biar takut begitu. Nggak boleh gitulah menegakkan hukum. Jangan hanya untuk melayani laporan Saudara Joko Widodo, ya institusi penegak hukum, yakni institusi kepolisian jadi jatuh wibawanya di tengah masyarakat. Nah, kalau kayak begini, coba bagaimana kita bisa menghargai institusi penegak hukum yang mengeluarkan panggilan, yang manggil, yang kita datang, orangnya kagak ada, penyidiknya kagak ada. Jadi untuk di surat itu apakah konteks yang akan ditanyakan sudah ditulis juga? Sudah, ya tadi peristiwanya terkait peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan 160 terlapor. Ya, pasal kemudian 310 KUHP, 311 KUHP, 28 Undang-Undang ITE. Yang sudah juga definitif atas nama terlapor yang saya sebutkan tadi. 12. Nah, beliau juga sudah dijelaskan sebagai saksi. Cuman peristiwanya hanya disebutkan di 2 Februari 2025 yang bertempat di Jakarta Pusat. Ya. Februari, Jakarta Pusat. Ada hal yang penting saya sampaikan tentang equality before the law. Ya. Bahwa kepastian hukum itu dalam konteks penyeimbang itu tidak ada perbedaan. Nah, contoh ya, kayak kita mau masuk, HP semua harus disita. Lah coba kemarin kayak Joko, rekan-rekan pers itu seenaknya mau apa? Masuk ke ruang penyidikan ya? Mau ruang penyidikan meliput begitu. Pertanyaan saya, apakah rekan-rekan di sini sebagai pers bisa masuk ke dalam meliput? Coba, bisa nggak kira-kira? Nah ini yang saya maksud, saya bilang artinya janganlah mempertontonkan dengan cara-cara begitu. Yang baik lah, nggak apa-apa gitu loh. Padahal kan dia dipilih oleh rakyat, semua fasilitas dari rakyat. Sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2. Daulat rakyat itu tertinggi di negara kita. Negara tanpa rakyat kan nggak bisa. Masa iya mau mengkriminalisasi rakyatnya? Saya kira itu aja. Pak Narto nanti kalau dipanggil lagi siap datang ya? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Berarti ini saat ini konteksnya berarti akan pulang dan tidak. Iya dong. Iya gimana? Nggak ada penyidik. Penyidiknya nggak ada. Kecuali Anda Cuma nanti kalau dipanggil ulang ya tetap kita penuhi lagi. Itu pas request. Iya, makasih ya. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.